Aman nggak bagi pariwisata datang ke Bali? Ya. Untuk mengatakan aman bagi wisatawan datang ke Bali, aman nggak bagi orang Bali? Kan itu dulu. Ini virus ini ganas, apa virus ini tidak ganas? Apakah virus ini mematikan atau tidak mematikan? Kita belum punya bukti. Metro Bali Podcast. Selamat datang di Metro Bali Podcast. Prof Ngurah. Terima kasih atas undangannya, beli bagus, beli man bagus. Saya berterima kasih. Begitu sibuk Prof melayani para pewarta, bisa-bisanya juga hadir di podcast kita. Karena ini kan menurut kita itu menjadi catatan penting. Karena akhir ini varian Omikron itu sangat menjadi viral di masyarakat. Ya, menurut Prof Ngurah, seperti apa sih Omikron itu sehingga masyarakat tuh jangan sampai ketakutan lah urusan Omikronan itu? Ya, ini salah satu turunan dari virus COVID-19 yang pertama tadi muncul di Wuhan, Cina 2019 ini, karena memang sekali lagi virus ini makhluk kecil, ya, bayangkan besarnya hanya 100 nanometer, ya, itu seper 10 mikrometer, jadi atau seper 10.000 milimeter, jadi seper 10.000 milimeter, ya. Kalau tebal rambut itu adalah setengah milimeter, maka dia itu adalah seper 50.000 tebal rambut. Ini makhluk halus, ini makhluk goib, makhluk halus. Tetapi ini bisa menyebabkan penyakit, ya. Bisa menyebabkan penyakit. Tidak semua virus menyebabkan penyakit, ya. Banyak juga virus yang justru berguna bagi manusia. Misalnya virus-virus pembunuh bakteri, itu berguna bagi kita. Jadi, tapi ini virus Wuhan ya tentu tidak berguna, ya, bagi manusia. Nah ini karena kecil, ya, dia materi genetiknya mudah berubah, ya. Ya, kalau kita manusia berubahnya lama, ya. Kita perlu puluhan juta tahun evolusi dari makhluk Neanderthal, manusia pertama, itu menjadi sekarang manusia yang sekarang itu perlu puluhan ribu tahun. Tapi virus hanya butuh sehari atau 1 jam, begitu dia bereplikasi dia sudah bisa berubah gennya, ya. Membentuk varian-varian baru itu. Nah itu kemudian disebut orang pokoknya turunan lah, yang sudah beda dengan nenek moyangnya, ya. Dan nenek moyang itu bukan pelaut, ya. Nenek moyang jadi dia sudah berbeda, dan kemudian ketika suatu turunan yang muncul yang mirip satu sama lain, orang sebut sebenarnya varian. Tapi kalau misalnya dicari sekarang ini sudah ada berapa juta, 300 juta orang sudah terkonfirmasi di dunia. Saya asumsikan mungkin ada 300 juta varian sudah. Pada intinya sekali lagi begitu dia berubah, bereplikasi dalam tubuh kita, dia sudah bisa berubah dari aslinya. Jadi sebenarnya variannya banyak, tapi varian yang dominan. Nah ini sekarang ada banyak, ada mungkin kalau orang mencatat sudah 11 atau 12 varian, ya. Termasuk Delta, termasuk Alpha pertama muncul di Inggris, Beta di Afrika Selatan, kemudian Delta di India, kemudian Gamma itu di Amerika Selatan, Mu itu juga di sana. Artinya kemudian ada 2, jadi yang muncul sekarang lah Delta, dan yang kuat Delta sama Omikron. Ya. Nah pada waktu Delta itu daya sebarnya, daya tularnya belia. Nah, kalau Wuhan, virus aslinya, COVID aslinya itu menular namanya R0, namanya R0 gitu orang bule bilang, ya. Reproduction number, jadi kemampuan dia membuat infeksi baru. R0-nya virus Wuhan dulunya 3. Jadi satu orang yang tertular berpotensi menular rata-rata di 3 orang baru. R0-nya si Delta 5. Lebih tinggi dari si Wuhan. Ya. Nah, R0 dari si Omikron ini antara 7 sampai 14. Jadi rata-rata 10 lah, ya. Jadi daya tularnya memang
lebih tinggi dibandingkan dengan Delta, dibandingkan dengan Wuhan. Tetapinya besar ini. Memang sekarang ini kita belum punya bukti apakah ini virus ini ganas, apa virus ini tidak ganas. Apakah virus ini mematikan atau tidak mematikan. Kita belum punya bukti. Kenapa demikian? Karena begitu Omikron muncul, itu orang sebagian besar sudah divaksin. Dan sebagian besar yang lain lagi sudah terpapar oleh virus baru. Ya ini. Sehingga sampai detik ini, kita belum mempunyai alasan apakah Omikron ini virus ganas, apa virus tidak ganas. Sabar dulu. Yeah. Saya butuh mungkin 1-2 minggu lagi mengevaluasi situasi di Indonesia, apakah virus Omikron ini ganas apa tidak ganas. Kalau seandainya terbukti tidak ganas, terbukti kurang ganas dibandingkan dengan virus Delta, maka kita sudah memasuki fase endemi. Pandemi sudah berakhir. Ya. Itu. Yeah. Jadi mohon sabar dulu. Nah, ini yang sekarang ini adalah yang data yang kita perlukan sebenarnya adalah berapa orang yang masuk rumah sakit dan sudah divaksin, kemudian meninggal dunia. Berapa orang yang masuk rumah sakit dan divaksin dan meninggal dunia yang tidak divaksin. Ini 2. Kita bandingkan itu. Sayang datanya tidak ada. Sulit sekali mencari data seperti ini. Kita berharap sih dari negara lain ya. Ya mereka lebih baik dalam mengkaji masalahnya. Baru kita tahu. Nah, hanya saja mungkin sekali lagi meskipun banyak orang mengatakan virus ini mild, ringan dibandingkan dengan virus Omikron, kita belum punya data ya. Karena ya ini masyarakat harus siap. Karena daya tularnya yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, misalnya kalau puncak yang lalu misalnya 2.000 per hari. Mungkin puncak yang sekarang bisa 8.000 per hari. Jadi luar biasa tinggi kasus. Tetapi risiko masuk rumah sakit itu lebih rendah. Ya. Dalam angka absolut bisa sama. Kadang-kadang misalnya fatalitas waktu zaman Delta itu 4%. 4 dari 1.000 adalah 40. Nah kalau yang sekarang misalnya 0,4%, tapi 0,4% kali 10.000 juga sama dengan 40. Ini dari angka bisa tambah, tapi dari persentase orang yang berisiko meninggal dunia dan berisiko masuk rumah sakit lebih rendah. Jadi ini sekali lagi saya tidak bisa menjanjikan untuk masyarakat tidak panik dan sebagainya, tapi intinya kita masih memantau ya, kita belum tahu situasi yang sebenarnya. Tetap perlu taat prokes, dan prokes yang utama adalah hindari kerumunan. Lamun dan perlu saja, kalau tidak perlu sama sekali pergi ke suatu tempat yang banyak orang, lebih baik dihindari. Ya, begini Prof, sejak seminggu yang lalu kasus Omikron itu kan terus meningkat. Dan terakhir kemarin kalau nggak salah di atas 2.000 sudah yang aktif. Ya ini kan bagi masyarakat yang tidak percaya dengan itu cuek-cuek saja. Tetapi bagi pemerintah ini kan menjadi catatan penting agar warganya seperti Prof tadi katakan, misalnya jangan terlalu banyak berkerumunan. Itu data yang disajikan itu memang menurut Prof, analisa Prof itu benar nggak data real gitu, atau bisa lebih ketika orang nanti diperiksa? Ini masalahnya kan yang tidak muncul positifnya kan karena tidak ada pemeriksaan. Betul. Nah itu kalau prediksi Prof murah, kira-kira lebih dari 2.000 nggak? Angkanya jauh lebih di atas itu. Itu dari jumlah penduduk berapa persen? Misalnya dari Delta, waktu zaman Delta ada data dari teman di Fakultas Kedokteran Udayana bahwa jumlah orang yang sudah terpapar itu 700% dibandingkan dengan data real. Nah, sebenarnya ini bukan aneh, ini biasa.
Iya. Biasa kenapa? Dalam konsep ilmu penyakit menular ada yang disebut dengan fenomena gunung es. Iya. Ya. Begitu yang diamati 1000 di puncak itu berarti yang kelihatan 1000. Iya. Tapi yang di bawah bisa jauh lebih besar dari itu. Iya. Saya kira ini fenomena biasa dan yang ini juga masalah sebetulnya. Jadi bukan karena pemerintah tidak mau mendeteksi, tapi masyarakat menolak untuk dideteksi. Karena takut kemudian isolasi terpusat dan sebagainya. Itu yang membuat. Tapi trauma ya itu ini memang edukasinya yang saya kira kurang, ya. Edukasinya harusnya dari awal itu testing, tracing itu untuk diri sendiri dan keluarga. Iya, sebenarnya bukan gitu untuk pemerintah. Iya. Itu yang sebenarnya mestinya dari awal diedukasi publik, karena pemerintah ingin untuk keberhasilan penanggulangan COVID di Bali, maka masyarakat diminta untuk rela melakukan isoter, berarti untuk pemerintah. Betul. Kenapa kemudian bahasanya adalah untuk bisa melindungi diri sendiri dan orang lain, Anda harus ditesting, Anda harus nyetor lubang hidung. Kenapa dengan begitu? Kemudian kita tahu saya negatif, aman. Kayak positif, saya harus melakukan isolasi. Yang tidak mengancam orang-orang yang kita sayangi. Dan kemudian saya positif, kemudian tahu-tahu mengembangkan gejala yang sudah agak lebih berat, segera ke dokter. Nah kalau tidak tahu, sakit flu biasa, kasih obat aja sembuh. Padahal kalau sudah positif, saya positif, tapi tanpa gejala hari ini. Besok tiba-tiba berat, langsung ke dokter. Kenapa? Penanganan dini itu akan jauh risiko kesembuhan lebih besar dibandingkan penanganan yang terlambat. Untuk diketahui, bahwa data tahun lalu banyak sekali pasien yang meninggal masih di UGD. Apa artinya? Terlambat dibawa ke rumah sakit. Ini yang menjadi perhatian. Sekali lagi, kesalahan dalam komunikasi publik, dalam tracing dan testing itu adalah karena bahasanya untuk menyukseskan penanggulangan COVID. Itu bahasanya untuk pemerintah. Itu yang membuat menjadi sentimen negatif. Kenapa kemudian untuk menyelamatkan diri Anda dan orang-orang yang Anda sayangi, lakukanlah testing, lakukanlah tracing, bersedialah di tracing. Ini yang jadi bukan kesalahan pemerintah juga, jadi ini edukasi publik yang saya kira kurang. Itu. Kalau kita melihat begitu masifnya perkembangan Omikron, sejauh mana sih Omikron ini bisa mengancam nyawa, katakanlah begitu? Begini, jadi memang data per kemarin evaluasi saya dari data Indonesia dan data Indonesia Bali itu masih lampu hijau bagi saya. Karena apa? Dua indikator utama adalah tingkat hunian rumah sakit dan kematian. Betul. Dan data sampai jangan data lama, bulan Januari sampai Februari itu fatalitas masih 0,3%. Jadi pasien yang meninggal? 0,3% dari jumlah yang terkonfirmasi. Bandingkan dengan Juli tahun lalu itu sampai 3-4%. Jadi 10 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan itu satu. Kemudian umur dan kemudian dari sana. Jadi dan kedua timing kita enak nih, nyaman kita semuanya. Omikron datang pada saat matahari sudah mendekati garis khatulistiwa. Jadi matahari itu paling jauh dari khatulistiwa itu adalah sekitar Desember itu. Kalau Oktober. Oktober itu paling selatan. Kemudian kemudian akan bergerak sekarang ini di atas Indonesia. Itu sudah panas mulai ya? Sudah mulai panas. Puncaknya nanti persis di atas khatulistiwa tanggal 23 Maret. 23 Maret. Jadi persis ini, kita timingnya enak. Kalau seandainya kita pada saat kita ada agak adem, Omikron masuk, kasus akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Itu estimasi saya. Jadi dari segi kasus
pasti akan jauh lebih banyak dari data yang terungkap, ya. Tapi kemudian yang pemerintah lakukan tentu saja sekarang ini adalah saya melihat posisi bahwa meskipun kelihatannya fatalitas lebih rendah, ya, atau lebih jarang orang yang menderita gejala dan perlu rumah sakit, tetapi ada fenomena yang disebut dengan excess hospitalization. Jadi jumlah orang yang masuk rumah sakit meningkat karena jumlah yang tertular juga meningkat jauh karena 10 lipat tadi dari satu ini satu penularan itu. Itu anunya. Dan juga dari sekian banyak yang masuk rumah sakit, ujung-ujungnya dari juga ada yang meninggal dunia. Ini yang diperhatikan. Jadi kita di Bali dan Indonesia, saya kira kita sudah mesti bersyukur lah pada Tuhan Yang Maha Esa atau pada penghuni yang pencipta, bahwa kita dikaruniai cuaca yang ekstrim panas. Ekstrimnya adalah, dan virus COVID-19, virus corona tidak suka panas, lembab dan panas. Dua itu karena kita punya dua musim itu sedangkan, musim penghujan dan musim pokoknya asal matahari begitu ada lembab kan karena evaporasi air laut, jadi penguapan itu lembab jadi sekadar air tinggi. Betul. Virus ini suka sekali kering dan suhu rendah. Ruangan ber-AC. Ruangan ber-AC itu pasti lebih kering karena air disaring dan kemudian suhu lebih rendah. Dan itu virus lebih suka. Itu jadi kita harus bersyukur nih. Tiang memprediksi. Saya memprediksi dampak COVID-19 di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara lain yang tidak di Khatulistiwa. Jadi mungkin sama dengan Ekuador, mungkin sama dengan di Afrika, Nigeria dan sebagainya. Tapi di luar itu dampak kita itu akan bagi saya, menurut saya itu jauh lebih rendah. Karena kita dikaruniai iklim yang tropis, dengan udara yang panas dan lembab. Astungkarul. Prof Ngurah, ini kan di Bali kan banyak kegiatan yang berkerumun, terutama dalam upacara. Kita lihat di pengabenan atau puri pemecutan kan rame. Jadi fenomena itu kan muncul nanti saat menjelang Hari Raya Nyepi. Dan ada isu juga yang sangat viral dan sensitif bagi anak-anak muda ini kan terhadap pelarangan ogoh-ogoh, pelarangan ogoh-ogoh ketika kasus Omikron ini meningkat. Menurut Prof Ngurah, semestinya apa yang diambil oleh pemerintah ataupun pihak truna-truni dalam konteks ini? Ya pertama, yang lihat begini, sebenarnya kalau dari lama begitu wabah COVID muncul, yang berisiko adalah closed space, tempat tertutup, ruangan ber-AC, kemudian dingin. Kenapa negara-negara Eropa selalu mengalami letupan yang luar biasa pada musim winter? Karena pada saat winter orang berkumpul di ruangan dan udara ruangan tertutup. Itu risikonya. Jadi sebetulnya apa yang dia ingin katakan, setelah 2 tahun lah, mesti masyarakat sudah cerdas lah. Sudah cerdas ya. Jangan lagi akal-akalan dengan prokes, akal-akalan dengan satgas. Jadi kita mesti sudah belajar, apa yang harus dilakukan untuk menekan risiko untuk diri saya dan risiko untuk orang lain. Itu kita yang harus tahu. Itu sudah 2 tahun sebenarnya masyarakat sudah belajar dari. Mestinya sudah belajar sekarang. Jadi mau upacara agama, mau ogoh-ogoh bukan tugas saya ya. Dosa apa perlu ogoh-ogoh apa tidak. Jadi kalaupun kapan kemudian kalau itu beresiko, jangan nentang-nentang deh. Karena tahu cerdas ini beresiko. Ribuan orang dalam satu tempat, apalagi itu kalau misalnya tidak beresiko, kalau misalnya ogoh-ogohnya bisa diarak cuma 5 orang misalnya, ya silakan. Atau di lingkungan desa adat atau banyak adanya. Tetap saja begitu berkerumun, risiko tinggi.
Itu pasti itu ya. Itu ya. Jadi memang meskipun open space jadi lebih terbuka, risikonya lebih rendah. Ya. Tapi sekali lagi kalau bisa juga density atau banyaknya orang dalam 1 meter persegi itu tetap itu yang berisiko. Harus diukur itu ya, jumlah orang. Dipikirkan, nggak usah diukur dengan meteran lah. Jadi artinya dipikirkan. Jadi intinya saya ingin mengadvokasi masyarakat itu cerdas lah, cerdas. Kita sudah belajar mengatasi COVID 2 tahun gitu. Ya, kita tidak perlu harus diawasi oleh polisi, oleh Satgas, oleh Babinsa dan sebagainya. Tidak perlu. Kita yang harus tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah diri kita tertular dan mencegah orang lain yang kita sayangi tertular. Tidak tertular. Jadi itu yang harus kita. Jadi intinya kemudian hindari kerumunan. Jadi saya tidak akan bicara kalau mau upacara adat tapi cukup 10 orang silakan, atau ruangan open space selalu terbuka. Tidak ada risiko untuk berkumpul, silakan. Barangkali risikonya oke. Tapi bayangkan musim hujan, orang berkerumun kembali. Jadi itu sangat mungkin. Jangan lagi akal-akalan deh gitu. Pokoknya jangan bikin foto dan jangan diupload di media sosial. Itu kan akal-akalan itu. Tapi nyatanya di masyarakat mengarah ogoh-ogoh juga. Artinya ya silakan berarti masyarakatnya tidak cerdas. Sesimpel itu kan. Jadi saya hanya mengatakan marilah cerdas gitu. Jadi sampai kita nanti mempunyai keputusan, kita tidak tahu ya, masih ada waktu 1,5 bulan sampai 1 bulan ini masih 1 bulan karena awal Maret baru 2 minggu. Masih 2 minggu lagi. Ya mungkin waktunya belum cukup ya. Mestinya kita kalau saja ada waktu cukup untuk mengevaluasi tentang tabiat Omikron. Ini benar. Jadi informasinya adalah kita belum paham tabiat Omikron yang sebenarnya. Itu sebenarnya. Itu harus dievaluasi dulu. Harus evaluasi dengan data real. Misalnya saya diberikan data, sekian orang masuk rumah sakit, sekian ternyata tidak yang masuk rumah sakit, tidak ada yang divaksin. Wah, berarti kalau Anda sudah divaksin, buat ogoh-ogoh. Anda boleh ogoh-ogoh setelah divaksin, mengisi peduli lindungi. Jadi saya mau ikut ogoh-ogoh, ciklet, boleh. Seperti itu. Jadi sekali lagi tabiatnya yang kita belum tahu, ya. Tabiat Omikron ini. Apakah diserang yang sudah divaksin atau yang belum divaksin? Gitu. Nah, kalau memang tabiatnya nanti yang divaksin terlindungi dari Omikron ini, kemungkinan bisa. Silakan. Jadi harus dites. Nanti setiap desa itu, setiap ogoh-ogoh itu ada barcode kita scanning. Peduli lindungi. Jadi ada boleh sepanjang desa itu. Siapa yang lolos boleh mengarah. Boleh mengarah. Tapi sekali lagi open space. Ini harus segera dievaluasi sifat keganasan Omikron ini, Prof. Iya. Dan saya sebenarnya setiap hari meminta info tambahan ya untuk Bali ya. Pak Made Rentin jadi ketua BNPB terus Satgas memberikan data saya, jadi data tambahan yaitu berapa orang yang meninggal karena divaksin, sudah divaksin, dan berapa orang yang meninggal belum divaksin. Itu saya dari sana kita akan sampai detik ini, saya bilang sampai detik ini selalu saya berani katakan meskipun lonjakan kasus tadi Bali masih hijau. Secara ilmiah saya masih mengatakan Bali masih hijau. Tetapi saya selalu wanti-wanti tabiat Omikron kita belum paham. Itu yang perlu ada hasil dulu ya. Baru bisa direkomended ke yang berwenang, pemangku kebijakan. Saya tidak perlu menjadi staf ahli gubernur. Saya tidak perlu menjadi staf ahli, saya bisa media sosial, bisa dengan teman-teman wartawan. Dan saya kira teman-teman wartawan akan dengan senang hati merekam saya untuk kemudian. Yang penting kan untuk membangun Bali, agar masyarakatnya sehat, tidak ada kepentingan politik juga. Saya ingin melihat Bali itu dengan masyarakat yang cerdas. Itu yang. Jadi artinya sekarang bicara pariwisata. Pertanyaannya, aman nggak bagi pariwisata datang ke Bali? Untuk mengatakan aman,
bagi para wisatawan datang ke Bali, aman nggak bagi orang Bali? Kan itu dulu. Iya, betul. Itu dulu. Jadi kan itu yang disiapkan mestinya, ya. Jadi aman, misalnya dengan jumlah rumah sakit, jumlah ICU yang baik, ventilator yang lengkap, sehingga nanti para wisatawan datanglah ke Bali, you are safe here. Sehingga merasa nyaman datang ke Bali. Satu, teknologi modern. 2, fasilitas rumah sakit memadai. 3, kesiapan masyarakat untuk melakukan testing atau tracing. Lah masyarakatnya masih tidak berani testing. Terus ingin wisatawan datang, wisatawan selalu dicucuk hidungnya. Sementara masyarakat tidak mau, ya orang tidak akan mau datang. Itu. Berarti penelusuran itu sangat penting ya sebagai data bahwa kita memang betul-betul peduli ya. Kita betul-betul mengatasi COVID dengan benar gitu. Sesuai dengan itu ya. Protokol internasional gitu. Prof Ngurah, ini kan kita seringkali ya keputusan surat edaran yang dibuat oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali, kan ada klausul di sana, klausul 4 kalau nggak salah. Jadi imbauan surat edaran itu baik sebenarnya untuk pengarakan ogoh-ogoh, sehingga nanti pada klausul keempat itu dituliskan bahwa andai kata Omikron atau kasus COVID itu bertambah, akan ditinjau ulang lagi. Ini kan sangat politis sekali ya. Nah ini tentu semua orang sekarang melihat ada ngeprank istilahnya itu, jebakan itu menurut Prof seharusnya bagaimana masyarakat menyikapi itu? Tetap kepada aturan prokes itu? Ya pertama dalam kacamata saya ini pemerintah Indonesia dan Bali itu selalu membuat kebijakan yang berbasis data. Jadi jangan dianggap pemerintah pelin-pelan, jangan dianggap pemerintah tidak punya program apapun. Kita belum tahu banyak hal dari virus Omikron dan juga COVID ini, kita belum tahu. Ya, sebenarnya di samping tabiat Omikron tadi, saya belum tahu satu lagi, efektivitas vaksin. Jadi vaksin efektif enggak mengatasi Omikron? Itu yang artinya kalaupun sekarang bilang A, terus besok bilang B, tolong ikuti. Itu betul, semuanya berbasis data. Dengan pertimbangan, ya tentu pertimbangan yang mohon dilihat. Jadi kalau kalangan independen, ya para ahli misalnya independen, yang tidak mempunyai tugas untuk melindungi kesehatan masyarakat, mungkin ngapain ditutup? Omikron kan ringan, itu bahasanya. Tapi pemerintah yang tugasnya adalah melindungi masyarakat, harus mempunyai skenario buruk atau worst case skenario jeleknya adalah bagaimana kalau ada letupan kasus. Itu problem lagi untuk kedepannya ya. Itu yang harus disiapkan. Jadi sekali lagi kalau nanti terjadi perubahan, ya ikuti. Semuanya demi masyarakat, tidak demi pemerintah, ya, demi masyarakat. Ini yang saya kira perlu saya bukan orang pemerintah. Saya pegawai negeri, saya dosen. Tapi dosen yang memiliki yang disebut dengan kebebasan akademik. Betul. Saya ada mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan kenyataan ilmiah dengan pertanggung jawab ilmiahnya ada di saya. Jadi saya dalam posisi ini sekali lagi jangan dilihat pemerintah pelin-pelan, jangan anti. Jadi semuanya sesuai dengan perkembangan, dan kita warga masyarakat ya wajib mengikuti. Ingat loh, orang Bali, apalagi orang Bali itu dua punya agama dia, Dharma agama, Dharma negara. Ogoh-ogoh ini adalah kebudayaan yang harus rutin dilakukan, nyomio bodoh kala Dharma agama.
Tapi Dharma Negara harus memarahi juga. Iya, harus keduanya ini harus sejalan dan seimbang ya. Tidak boleh hanya budaya dan saja jangan ya. dikonfrontir, jangan dikonfrontasikan. Jadi kita komplit harusnya. Jadi tidak hanya satu-satu ini jalan ini tidak seperti itu. Jadi saya melihat posisi seperti itu. Jadi mari cerdaslah ya. Pemerintah Indonesia, pemerintah Bali sudah berusaha memperbaiki cara penanganan COVID. Saya informasikan, kapasitas PCR di Bali misalnya, sekarang ini sudah 10.000, 12.000 per hari. Dulu hanya 4.000, 3.000. Ini sudah meningkat. Jadi pernah Juli tahun lalu kita kekurangan oksigen. Sekarang sudah ada pertanyaan. Jadi dalam laporan harian yang saya juga ikut terima, sudah disebutkan kebutuhan oksigen. Berapa? Jadi sudah dipetakan, jadi benar-benar sudah mengatasi COVID ini sudah lebih baik. Dan itu kemudian kalau nanti ada perubahan kebijakan, mohon jangan dikompori lah masyarakat itu. Jadi mari kita berikan penjelasan bahwa ini adalah demi masyarakat, jadi demi bukan untuk keberhasilan pemerintah mengatasi COVID, tetapi adalah bagaimana kita bisa aman dari COVID. Dan Bali aman dari COVID, dan kemudian kalau Bali aman dari COVID, baru kita boleh mengundang orang lain. Datang ke Bali, kamu aman di sini. You are safe here. This is safe heaven. Begitu. Baru. Lalu sekarang udah cari bukti safe apa? Testing mana? Testing tracing di Bali. Masyarakat siap di tracing kalau memang diperlukan. Nyetor lubang hidung. Sekarang nggak mau, tapi maunya pariwisata dibuka. Lo gimana? Ya kita memang berharap, Prof, bahwa pariwisata di Bali pulih, kemudian orang yang terpapar COVID bisa kita. Ya semua orang berharap, tapi salah satu cara mengatasi COVID adalah tracing dan testing yang banyak. Masyarakat harus tahu itu. Tapi menurut Prof, kira-kira sudah dilakukan oleh pemerintah? Sangat rendah. Jadi angka Bali selalu merah. Mulai dari tracing itu? Dari lama. Tracing kita sekarang pernah agak meningkat 18. Idealnya minimal 15. Maksimal 30. Yang mampu hanya 8 atau 5. Pernah 1. Itu rendah sekali. Itu sekarang memang masalahnya sekali lagi bukan hanya karena pemerintah tidak mampu, tapi masyarakat yang tidak mau di tracing. Itu yang saya bilang. Jadi kalau mohon dikutip untuk teman-teman kalangan pariwisata dan juga orang Bali yang ingin wisatawan ke Bali, kita semua harus bersedia di testing dan bersedia di tracing. Kalau itu kemudian kita tidak bersedia, jangan harap wisatawan mau datang ke Bali. Singa maibli. Karena semua standar internasional mengatasi COVID adalah testing tracing. Terima kasih Prof. Ini pembicaraan yang sangat menarik, bahwa closingnya tadi bahwa masyarakat harus cerdas. Siap. Harus cerdas melihat fenomena Omikron ini sehingga semuanya jadi sehat, jadi baik. Terima kasih, Dok. Astong Karum. Metro Bali Podcast.